畜生敢抢我之物！若是日后有机会去我碎银星，人四弟明明是海中的九头蛟龙还要强，好强的威力！你来的正是时候。是你。Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan Wang Lin untuk part 67-nya, di mana kali ini bakalan seru. Di part ini bakal muncul satu sosok yang kita kenal, yaitu musuh bebuyutannya Wang Lin. Siapakah dia? Hayo. Kalau berdasarkan part terakhir Wang Lin, kita mendapatkan harta dari dunia peri. Tapi sialnya dunia peri itu dihancurkan dan diruntuhkan gara-gara Sun Lei yang meledakkan diri. Seperti apakah Wang Lin ketika berhasil lolos dari sana? So maka dari itu kita masuk ke intro ya guys. Kemarin Lord kita Wang Lin selamat dari ledakan besar dan berteleportasi pergi. Gila, keren banget. Ketika Wang Lin teleportasi, dia langsung mengeluarkan ribuan hantu guys. Membuat para praktisi yang melihatnya sempat terdiam. Tetapi sekilas Wang Lin terlihat terluka parah. Mereka mencoba menerjang ingin membantainya. Langsung dicegah oleh hantu-hantu di sana. Tuh kan, hantu-hantunya sengaja dikeluarkan untuk melindungi dirinya guys. Ada yang berani mendekat pun langsung dihancurin tubuhnya sama sang hantu. Semua praktisi langsung kabur ketakutan. Sementara Wang Lin sibuk memulihkan diri secepat mungkin. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara tertawan keras dan muncullah sosok bertubuh biru. Dia ini berasal dari klan troll. Sosok troll itu mencoba mengajak Wang Lin berbicara guys dan bertanya apa yang sudah terjadi. Wang Lin menjawab kalau pecahan dunia peri sudah runtuh. Mendengar itu, troll terkejut karena orang yang bisa kabur dari dunia peri yang runtuh itu pasti bukan orang biasa. Sehingga dia mengajak Wang Lin berkenalan guys. Sekarang kita tahu sosok dari troll itu bernama Qihu. Wang Lin memperkenalkan dirinya sebagai Cheng Niu. Setahu Qihu, orang yang memiliki marga Cheng dengan ranah sangat tinggi itu berada di kerajaan Tianhong. Melihat Wang Lin yang masih muda tetapi mengendalikan begitu banyak sosok hantu, tentu dia terkesan guys. Pasti Wang Lin ini minimal merupakan murid inti dari negara tingkat 5. Kena tipu dia nih. 仙界碎片崩溃，遇到了什么事情？居然！ Wang Lin pun memasukkan kembali para hantunya. Barulah Qihu bisa mendekat mengajak dia berbicara empat mata. Qihu memiliki tujuan mengajak Wang Lin kerjasama guys. Dia memberikan sebuah token. Token itu terhubung dengan sebuah dunia peri khusus. Dan dunia peri itu memiliki sosok peti yang tersegel oleh batu giok. Ini harta karun langka yang disebut juga sebagai harta ilahi. Qihu menceritakan dulu senior trollnya pernah memasuki dunia peri ini bertahun-tahun yang lalu guys. Di sana ada ribuan binatang yang menjaga tempat itu dan banyak sekali formasi larangan. Senior troll tidak mampu menerobos tempat tersebut sehingga dia memutuskan untuk kembali dan menceritakan semuanya kepada keturunannya. Tempat ini pasti tidak ada yang tahu dan belum ditelusuri oleh orang lain. Karena di dunia peri satu ini sangat tersembunyi dan membutuhkan hantu-hantu milik Wang Lin. Tentu Wang Lin kurang percaya sama Qihu. Dia yakin Qihu sengaja mengajaknya karena Wang Lin memiliki hantu-hantu pengembaranya guys. Ternyata Qihu juga sudah mengajak orang lain untuk ikut dalam perjalanan ini. Dan dia percaya dengan mereka bertiga menelusuri dunia peri ini pasti bisa aman dan berhasil. Sebenarnya Mimi sudah pernah membahas di bagian spoiler siapakah orang ketiga yang bakal Qihu ajak. Ada di bagian spoiler guys. Wang Lin diberikan waktu untuk berpikir. Kalau dia tertarik, maka sebulan lagi silakan datang ke gerbang dunia peri yang akan mereka masuki. Dan Qihu pun pergi dari sana.
为父亲不可期望。曾兄，在下大。 Wang Lin terus menyembuhkan diri, dia menyempurnakan nafas peri. Nafas peri ini baru bisa dimanfaatkan setelah dia mencapai ranah tahap formasi. Jadi untuk sekarang, dia simpan terlebih dahulu. Nah, dua harta yang Wang Lin dapatkan dari dunia peri kemarin itu memiliki fungsi yang berbeda guys. Dia mencoba mencari tahu fungsi dari harta cermin emas kecil. Dari cermin itu memunculkan banyak sekali tulisan mantra. Tulisan mantra itu dimasukkan ke dalam kesadaran spiritual. Di bawah alam sadar Wang Lin, dia melihat ada sosok kakek raksasa gitu guys. Dipanggil juga sebagai Tianpao Shangren atau guru harta tinggi. Nah, si guru ini menciptakan harta ajaib yang banyak sekali, terkuat di dunia dan disebarkan. Semua orang mengincar hartanya di mana-mana, sehingga gak ada pilihan, hanya bisa disegel. Bagi orang yang ditakdirkan di masa depan akan menerima harta-hartanya ini. Jadi si Wang Lin bisa mencari harta Tianpao-nya menggunakan cermin kecil ini guys. Sehingga tujuannya sekarang adalah mencari Goa Tianpao, tempat harta tersembunyi. 10 hari kemudian Wang Lin pun mencari Goa Tianpao itu. Tetapi di tengah perjalanan ternyata sedang ada pertarungan besar antar dua orang. Si Ma Yun yang menggunakan kipas menyerang pemuda berbaju merah. Sang pria berbaju merah mencoba mencari perlindungan dari Wang Lin. Dia berjanji akan membagikan kristal energi abadinya setengah kepada Wang Lin kalau semisal dia membantu. Wang Lin sempat terdiam dan dia memutuskan untuk pergi. Sialnya sosok pemuda merah ini terus kabur guys dan mengikuti Wang Lin dari belakang. Wang Lin tidak peduli, tidak ingin terlibat. Saking marahnya pemuda berbaju merah, dia melemparkan kristal ajaib itu kepada Wang Lin supaya dialah yang dikejar. Tapi Wang Lin memutuskan memberikan kristal itu kepada si Ma Yun. Si Ma Yun menyatakan terima kasih dan pengen berkenalan. Nah, dia menjelaskan guys, dirinya sudah berhari-hari mencari pintu masuk dunia peri yang pengen dia masuki. Tapi dia tidak menemukan satupun di sini. Sehingga dia mengajak Wang Lin untuk saling bertukar formasi teleportasi. Keduanya pun saling mengeluarkan token teleportasinya guys. Setelah melihat area yang si Ma Yun miliki cukup mumpuni dan cukup menarik, mereka berdua pun akhirnya saling bertukaran token. Dan akhirnya keduanya pun terpisah. Singkat cerita, Wang Lin sampai ke dunia peri hujan. 那小畜生敢抢我的植物，若是日后有机会去我碎银星， Dia memantau area di sana dan menemukan puncak hati harimau yang sesuai dengan petunjuk peta yang dia lihat. Ketika masuk ke dalam goa, dia memasuki tempat yang misterius. Setelah memasukinya, sudah jelas ini tempat yang pernah ditelusuri oleh orang lain. Tapi dengan pendeteksi spiritual, dia pun menggunakan harta cermin untuk melihat apakah ada harta ilahi yang tersembunyi. Setelah dicek, di sini hanya ada 9 ruang rahasia guys, yang dimana harusnya ada 10 ruang. Setelah dikeluarkan, harta cermin pun beraksi. Dan dengan harta cermin, berhasil membukakan semacam ruang rahasia gitu guys. 四弟明明封印在洞府的第10阶。 Wang Lin pun dibawa turun, ternyata itulah ruang rahasia ke-10. Terbukalah sebuah pintu rahasia. Wang Lin secara perlahan maju, tapi entah ada rahasia apa di dalam sini guys. Di dalam sana sudah ada semacam kereta perang dewa yang begitu besar. Ketika Wang Lin maju, tiba-tiba muncullah monster-monster besar yang terikat oleh rantai-rantai emas. Wadidaw, ini singa atau kerbau guys. Kekuatan dipancarkan begitu kuat, lebih kuat daripada monster yang pernah dia temui. 是海中的九头蛟龙还要强，好强的威力！
Tapi mereka terikat oleh rantai emas yang berasal dari kereta perang itu. Wali mencoba menidurkan para binatang buas dengan kekuatannya. Satu formasi kecil tidak cukup. Ribuan formasi kecil pun dipersiapkan. Ketika ribuan formasi digabungkan, memperkuat formasi rantai pengikat para monster kebal kembali ke dalam kereta perang dewa, guys. Jadi mereka ditarik kembali dan jiwanya pun masuk ke dalam. Wali mengambil satu kereta perang dan dia simpan. Masih ada satu kereta lagi pun dia ambil, guys. Mungkin nanti ini bakal sangat berguna untuk bertarung. Perjalanan ke dunia peri kali ini menghasilkan cukup banyak sekali keuntungan, guys. Tapi bisa dibilang resikonya juga cukup besar. 完全是以术中攻逃。 Setelah itu, dia membuka altar formasi untuk pergi. Selama senior Setu bisa dibangkitkan, itu bakal sangat membantu dia di masa depan. Limuan juga menciptakan berbagai formasi naga dan perlengkapan kuat, dan pada akhirnya dia pun pergi dari sana. 还能给婉儿带一些回去，那坛中的仙草，司徒就可以苏醒。 Singkat cerita, ternyata orang yang Qihu ajak untuk menelusuri dunia peri selain si Wang Lin itu adalah Hong Tie, guys. Waduh, kok bisa mengajak dia ya? Setiap pijakannya menciptakan es yang begitu dahsyat. Hong Tie memberikan ancaman kalau dia berbohong, maka dia tidak akan tinggal diam. Tenang saja. Klan Troll sudah meneliti banyak hal untuk dunia peri ini. Jadi nggak mungkin berbohong dan pasti ada harta di dunia peri itu. Sebagai pembuktian, Qihu memberikan token yang menyatakan kevalidasi atau kebenarannya, guys. Dan dia menjelaskan masih ada satu orang lagi yang akan mengikuti ekspedisi mereka. 此事不会善罢甘休。 Karena klan Troll sendirilah yang memvalidasi penelitian ini, maka Hong Tie pun percaya dan dia ikut. Kekuatan Hong Tie sangat mendominasi sampai membuat Qihu terkesan. Wow, kita lihat saja. Tapi Hong Tie penasaran siapakah orang ketiga yang diajak mengikuti ekspedisi ini. Hasil hartanya akan dibagi secara rata, jadi Hong Tie harus setuju. Dan orang yang bakal mengikutinya adalah Zheng Niu, berasal dari benua Phoenix yang sama dengan Hong Tie dan Tuar. Muncullah si Zheng Niu. Ketika melihat mukanya, Hong Tie langsung melancarkan serangan ingin membantainya, guys. Langsung perang besar menyelesaikan masalah yang belum sempat diselesaikan antar mereka. Moga setelah ini menentukan untuk penyelesaian kekuatan mereka siapakah yang menang. Tapi sebenarnya sudah pernah Mimin adakan spoiler pertarungannya, guys. Silakan cek di bagian kolom komentar atau di bagian playlist. So jangan kemana-mana dulu dong, coba kita masuk ke bagian spoiler untuk episode 68-nya di minggu depan. Jadi singkatnya nanti kita semua bakal melihat Wang Lin akan bertarung secara sengit melawan Hong Tie di sini. Wang Lin berusaha membuat hati Hong Tie lengah dengan kata-katanya, guys. Itu membuat Hong Tie semakin penasaran dong sama identitasnya Wang Lin. Sehingga Tuar. Terjadilah ledakan yang cukup besar karena pertarungan mereka. Tapi setelah itu ada orang dari klan raksasa atau klan troll mengeluarkan harta langka yaitu kompas bintang. Nah, kompas inilah yang bakal mereka gunakan untuk menelusuri dunia peri itu, guys. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan monster-monster kuat yang bakal mengganggu. Dan di sisi lain, ada seorang laki-laki yang sedang terlihat merawat seorang wanita. Siapakah orang itu? Sudah pernah membahas pertarungannya nanti di bagian spoiler. Kita tunggu lagi di episode 68 ya guys, yang nih atau Renegade Immortal yang bakal rilis lagi di minggu depan. Satu hal yang pasti cuman di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.